Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin kita melanjutkan dalam bab yakin wa tawakkul, yakin dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Yakin itu ada daripada iman, termasuk salah satu daripada iman, bagian daripada iman. Dan kemudian tawakal adalah buah dari keyakinan. Orang yang sudah yakin kepada Allah Ta'ala maka akan diberi tawakal oleh Allah Ta'ala, diberi rasa pasrah, tenang. Itu tawakal. Masih durung tenang, masih durung tawakal berarti. Orang yang tawakal itu maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, nanti ada ayat yang kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fanqalabu bi ni'matin minallah. Nanti ada dibalik oleh Allah Ta'ala yang awalnya orang ragu-ragu, sebaliknya dia akan menjadi sangat tenang, diberi oleh Allah Ta'ala nikmat dan lain sebagainya. Nah maka kemudian di dalam kitab Bahjatun Nazirin Riyadhus Shalihin ini dijelaskan bahwasannya orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketenangan, orang yang diberi oleh Allah Ta'ala tawakal, maka kemudian dia bisa menjadikan, menerima segala sesuatu takdir daripada Allah Ta'ala dengan senang, aman. Orang kalau sudah diberi oleh Allah Ta'ala rasa tenang, makanya kemudian ada kalanya orang yang beriman itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala sebagian dari takdir Allah Ta'ala. Karena dia sudah terbiasa ngedepi. Ada kalanya orang tidak ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Sakulat fis samawati wal ard. Berat. Orang kemudian tahu matinya kapan, dikira gampang. Tidak gampang. Tambah soro, tidak ngombe kopi misalnya. Hari ini mati misalnya nih, tidak ngombe kopi. Karena bingung. Maka kemudian ada kalanya orang itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala karena sudah tahu rahmatnya Allah Ta'ala jauh melebihi adabnya Allah Ta'ala, aman, tadi tenang. Ketok arep mau kok luar biasa. Memang tapi tetap harus dididik terus dicarno ayo ndak juga. Ini telur, ada takdirnya Allah Ta'ala, bisa jadi ini anak nanti jadi baik. Ada kalanya ketok arek nurut luar biasa, ini sudah dadi wong rusak kayak ngene. Ndak mesti. Orang itu tidak kemudian bisa segampang itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala terus kita bisa menebak-nebak, tidak bisa. Makanya kemudian Allah Ta'ala sangat-sangat mengecam orang yang datang kepada arraf, tukang bade-bade. Itu kalau bahasa Arabnya arraf, tukang bade-bade, itu dukun, bukan paranormal, tidak normal itu nggak normal. Dia cuma bisa bade-bade, nanti akan seperti ini. Setan ditakoni. Setan itu umurnya ribuan tahun, bahkan ada yang puluhan ribu. Wis ngerti misalkan, oh ini nanti modelnya seperti ini. Jadi dia sudah tahu. Setan ditakoni, ya ngerti biasa. Beberapa tahu setan, banyak bujuknya. Ada bujuke. Makanya orang yang datang kepada arraf, kata Rasulullah SAW, sholatnya 40 hari diterima oleh Allah Ta'ala. Gugur amal perbuatannya. Bahaya. Karena kalau orang di model seperti itu bukan tawakal. Justru malah bocor zodiak ditelok BDI, pacar Anda melarikan diri. Baban golek omane kok disorowe. Ndeloki koran ya Allah. Itu usum zaman saya waktu SMP biyen koran itu ya Allah zodiak. Wah, tadi saben ono koran anyar nang sekolah itu sing didelok ambek arek pertama zodiak iku mau. Gara-gara akeh sing pacaran iki mau. Ditelok pacar Anda sedang romantisnya kehidupan asmara Anda. Kok ruwet ya Allah, nuruti segala. Astagfirullah. Akhirnya bulan
Akhirnya bulat. Orang itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencari jalan hidup sendiri. Nggak melok-melok anjing danda, apa melok-melok oleh sing genah tapi. Jangan sampai ikut yang tidak kena. Nah makanya kemudian diatur sama Allah Ta'ala. Bahaya orang kalau semua ikut yang model seperti itu. Rodok ngerti titik langsung mau dadi dukun misalnya. Dulu apa dadi dukun misalnya. Orang dibukakan ilmu sedikit sama Allah Ta'ala iso dadi dukun. Bahaya. Maka tidak semua yang seperti itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala lepas menunda. Nah maka butuhnya tawakal itu di gunung. Butuhnya orang tawakal itu ada di sana. Maka orang yang sudah diberikan tawakal oleh Allah Ta'ala terkadang akan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ghaib. Kadang-kadang iso ketok. Nah ini pengalaman, ada kawan saya di pondok, orang cobaannya memang lain daripada yang lain. Arek-arek mondok itu gampang cobaan iki angel teman cobaannya. Dia itu ada di pondok dimusuhi, arek-arek sak pondok dimusuhi karena penyakit. Makanya saya paling bawanter menyuarakan orang yang punya penyakit, ada yang punya penyakit bukan untuk dijauhi terus gak diilok-ilok nunggu tambah salah. Dah ono wong donga mudah-mudahan tangan kipli dah ono. Dah ada orang sak kampung kemudian doa ya Allah mudah-mudahan kaki saya ketabrak putus dah ada. Semua orang minta sehat walafiat, tapi kalaupun terjadi ya sudah. Ini anak nasibnya model sama seperti itu. Cobaannya luar biasa, sulit teman. Angel. Dia dikasih oleh Allah Ta'ala penyakit, sulit sembuh, tidak sembuh malahan. Begitu metu ke pondok baru sembuh. Aki-aki yang kayak ngono, arek mondok itu biasa kayak ngono, roto-roto. Makanya kemudian kayak saya itu bilang, nek mondok, Anda kalau mondok salah satu dapat di antara dua. Dapat ilmu atau dapat makan. Nek kon oleh mangane berarti jarang oleh ilmune, nek oleh ilmune jarang oleh mangane. Makane metu teko pondok kurus. Asus nonton oleh ilmune sana. Karena jualan teman-teman. Istiku mau tirakate memang kayak ngono. Salah satu di antara dua, tambah lemu berarti mangane sing masuk, tambah kurus berarti ilmune sing mlebu sing entek teman awak habis. Cuma dia dikasih sama Allah Ta'ala, ya itu tadi karena sering dielok apa segala macam. Kalau bahasa kita sering komunikasi dengan Allah Ta'ala, santai sana. Tawakal. Teko penyakitnya ya sudah, nanti dibereskan, kemudian ya kayak biasa ya. Itu sudah bolak-balik macam-macam, dilok ambil konco-koncoi, ditendang segala macam, cangkep nek soro teman. Sulit betul. Dan itu subhanallah, orang tuanya mendukung lah iku mau, ilmu itu harus didukung, enggak didukung enggak iso. Ilmu itu harus didukung. Orang sekarang kadang-kadang guru itu diposisikan kayak kriminal. Salah titik langsung dipolisikan. Guru tak begal. Kok salah titik langsung dilebokno polisi ya Allah. Oh, apa beda guru ambil begal ya. Orang sekarang kadang-kadang modelnya sama seperti itu. Nah, ini yang kemudian bahaya ini. Subhanallah didukung mbek wong tuwa terus mondok sampai kemudian dia dikasih sama Allah Ta'ala ilmu iso ketok. Cuma ada dibuka sembarangan orang, begitu dibuka langsung hilang. Itu kemudian jadi. Subhanallah, ketok arek, kelihatan anak dan itu dites. Itu banyak yang ngetes, beberapa anak ngetes. Dilihatkan orang cuma lihat dari fotonya tok, ketok toko fotonya tok langsung ngerti tahu sifatnya seperti ini. Lu durung tahu ketemu? Belum pernah ketemu. Dicoba kepingin ngerti apa ndak temenan arek. Saya coba tak tes. Minta foto dari saudara saya SMK di endi ado pokoke minta tolong fotonya. Ndak mungkin ketemu arek SMK ini sing pondok ndak pernah ketemu sama sekali. Ini cobaan iki apa? Ditutup ambil dia sekali lihat toh. Oh, anak ini fotonya ini karakternya seperti ini langsung ngerti. Lo ada kalanya orang yang memang betul-betul pasrah sama Allah Ta'ala ditunjukkan sebagian dari takdirnya Allah Ta'ala. Erut iki nek ake bu, ya disembah, disembah. Itu baru tahu sedikit aja, subhanallah. Suatu hari pas KKN rodok mangkel karena agak diremehkan. Memang nggak ganteng wong rata-rata nggak ganteng wis diremeh nabe uang di sana. Nggak ganteng, ngajar. Begitu nyoba ngajar. Begitu nyoba ngajar langsung diremekno sama anak-anak. Begitu diremekno ngamuk dia langsung diduding-duding.
Kon niku sifate kok ngene kon kok ngene ditunjukkan semua. Iki arek sik cilik iki maksane. Sik umur-umur SMP sak ditutupno kok ngono kaget. Begitu kaget terus dianggap guru sakral di sana. Ditutup oleh Allah Taala buyar wis kokot. Semenjak itu kemudian berkurang, tambah kurang ditutup. Makanya ada kalanya nurnya Allah Taala itu yang dikasih tak boleh dibuka sembarangan. Begitu dibuka sembarangan ditutup mana ngambil Allah Taala. Wis tau ketok di sana ditutup. Terakhir-akhir iki tau tak delok tak maning iso bisa ono di sana. Bisa iso. Sudah ada bisa. Tak ketok di sana. Dia ketok jelas. Kok ndelok ono tulisane. Dadi ketok ra iku kok tulisane gena menang itu soal suka ini jam meleknya segini. Loh jam melek sampai jam turune ngerti. Sang didelok teko raine tok orang itu sudah kadang-kadang kan ketok, kadang-kadang kan kita kelihatan orang itu sudah tahu iki wong tak ini kawanan iki model wong taniawan iki. Ah iki wong model-model kelelawar, iki wong model-model sing tani rikat iki masyaallah tanine isu. Iki ketok subhanallah. Loh ada orang yang diberikan oleh Allah Taala model seperti itu buah dari tawakal. Biar apa? Ben semangat. Biar tambah semangat dalam beribadah. Dipadu sama Allah Ta'ala. Senang Allah Ta'ala itu kalau ada yang semangat senang. Orang semangat sholat duha. Semangat duha. Dikai mana ya Allah Ta'ala. Dilancarkan lagi. Begitu tambah semangat ditambah dikai ya Allah Ta'ala. Ada kalanya suatu waktu. Suatu saat. Dan seperti itu dibalik sama Allah Ta'ala. Tambah sembahyang tambah senang. Tambah sembahyang tambah senang. Dicoba. Dan itu tidak lama. Namanya ujian itu mesti tidak akan lama. Sebentar. Begitu lolos selanjutnya akan enak. Selanjutnya akan enak. Janji Allah Ta'ala orang sembahyang duha. Sembahyang duha itu sholatul awabin. Sholat orang-orang yang ahli tobat. Dan orang yang sering sembahyang duha itu jamin ambil Allah Ta'ala rizki. Subhanallah. Dan itu mesti dadi. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan bahwa orang yang kemudian tawakal, buah dari tawakal ini ada kalanya, tidak mesti kabeh, ada kalanya dibuat oleh Allah Ta'ala tenang luar biasa, sama seperti wali Allah. Makanya wali Allah cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Bukan tidak ada masalah, abad masalah itu. Banyak masalah, biasa. Rasul bukan orang yang kekurangan masalah, lebih penuh daripada kita. Tiap hari hidupnya Rasulullah itu masalah kabeh. Bandino ngono gak depresi untung. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan orang yang biasa zikir, orang yang terbiasa berzikir dijamin tidak akan stres. Gak ono gara-gara zikir mlebu rumah sakit jiwa, gak ono. Sing akeh orang gara-gara uang masuk rumah sakit jiwa ada banyak. Justru sarangnya. Tapi kalau orang berzikir itu dah ada yang masuk rumah sakit jiwa, dah orang gendeng gara-gara wirid, dah orang. Semua orang gila itu gara-gara duit. Begitu dunia yang kemudian dipikirkan yaitu tadi semakin dibuat berat oleh Allah Ta'ala. Maka zikir itu akan menjadi penangkal bagi beban pikiran. Ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ayat ini menjelaskan ketika perang Ahzab, perang Khandaq itu berat luar biasa kondisinya orang Islam. Bayangkan orang kemudian ini musuhnya banyak luar biasa. Itu sudah waktu itu kira-kira satu orang itu sudah harus membunuh 20 orang, 1 banding 20. Aduh teman kaji. Maka kemudian diajak rapat sama Rasulullah. Setelah diajak rapat kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kita ini biasa ketika di daerah-daerah Persia itu kalau seumpama musuh lebih banyak daripada kita, maka kita bikin parit. Diajak sama Rasulullah, usul diterima, bikin parit sahabat. Parit itu bukan got. Besarnya kata sahabat sejauh kuda itu melompat. Kuda itu mencoloti pirang metal itu sebesar itu bikinnya. Lebih besar dari itu. Dan apa? Dan jauh lebih tajam, lebih jeru daripada lompatan kuda. Sekiranya kalau kuda masuk ndak iso munggah maneh, kok ngono gawe iki. Dadi gawe sak geden-geden, kuburan sak geden-geden. Pas semua orang Islam diajak kerja bareng. Habis cadangan makanan. Sampai
kelaparan betul Rasulullah itu. Kemudian ketika diminta tolong sama sahabat, ya Rasulullah ada batu besar tidak bisa dihancurkan, ini menghambat. Kalau ada ini nanti bisa dilompati sama kuda, bahaya. Maka kemudian ditanya sama Rasulullah, tunjukkan di mana. Gemetar misalnya tangan Rasulullah. Tangan Rasulullah sudah lemas luar biasa, capek betul. Akhirnya kemudian sampai di tempat itu, kemudian sahabat yang mukul palunya itu sampai keluar api, saking sangari waktu nih, dipukul sampai memercikkan api, cetar. Subhanallah. Begitu didatangi sama Rasulullah, mana batunya itu ya Rasulullah? Turun Rasulullah ke tempat itu. Sahabat mengira yang turun ketika Rasulullah turun patah, begitu kecek dulu bi Rasulullah, kemudian kertek turun itu. Subhanallah, sampai di bawah batu itu dipegang sama Rasulullah, dipukul dikit, langsung udah debu. Lemes loh ini. Ndase wong keplak buyar. Ajar watu. Palu yang besar itu aja kemudian dibuat mukul sampai metokno geni, sampai mengeluarkan api, saking alotnya batu. Dipukul sama Rasulullah pakai tangan sekali, langsung berubah jadi debu. Subhanallah. Terus dilanjutkan. Begitu Rasulullah naik lagi, ditanya, ya Rasulullah, kami kira tulang anda ini patah. Enggak, kata Rasulullah, lapar betul. Begitu kemudian Sayyidina Ali tanya, kenapa ya Rasulullah dibuka kelamin Nabi Rasulullah? Itu di dalam batu itu sudah dibuat ganjal perut, diikat sama kemudian sama sabuk yang kain itu dicantang sampai serat. Jadi bendak kerungu mbek wong-wong subhanallah, tapi tetap kerungu jenenge watu. Jadi batu bergesekan kertek-kertek. Dikira putul balungnya Rasulullah. Dikira itu patah tulangnya Rasulullah. Ada sahabat yang kelihatan tidak teguh Rasulullah sampai kayak ngono. Akhirnya kemudian sahabat ini minta ambisi istrinya, tolong masak. Kata istrinya, gak ada lagi, kita cuma punya kambing sedikit, sisa makanan ini tinggal sedikit. Buat kuahnya agak banyak, dikon dari kuah itu akeh. Sudah dibuat sama istrinya yang tadi, tidak sampai sekilo paling. Panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ada makanan di rumah. Kebiasaannya Rasulullah itu nek mangan mesti ngejak sahabat-sahabat. Maka kata orang ini tadi, ya Rasulullah, di rumah itu makanan tidak banyak. Kata istri saya, jangan ngajak sahabat banyak-banyak, gak cukup panganan nih. Iki niatnya gaya nyuguhi Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah itu mau mikir teman rakyatnya, mikir umatnya betul. Kata Rasulullah, ini ada orang mau bancaan. Orang bancaan. Rasulullah ngomong kepada istrimu, bilang sama istrimu, jangan dibuka dari tutupnya. Wadah itu panciku sing mau ditutup aja dibuka tutupi. Biarkan saya sendiri yang buka, kata Rasulullah. Mulai gemeter kok awak di sini iki bojone. Akhirnya kemudian dia sampai di rumah lapor. Rasulullah ngejak semua orang, semua satu kota dijak kabeh. Kata istrinya, "Kok tak kandhani kan? Aja ngejak akeh-akeh." Lho Rasulullah sing ngomong, dudu aku sing ngomongno. Rasulullah sing ngomongno. Kok sakmono akeh ini dijak sak kecamatan. Iki sak kecamatan mana? Sak kota iki dijak kabeh Rasulullah. Diajak berangkat semua. Balik sahabat datang berbondong-bondong. Gak cukup. Joboyo mah gak cukup di sana. Abah, open house datang kalah. Deterioyo loh ini. Kata sahabat ini tadi begitu di depan pintu, ya Rasulullah, gak cukup makanan seberapa ya Rasulullah. Ini yang dijauhkan lagi ini loh ini. Sing dijauhkan lagi ini. Akhirnya kemudian Rasulullah masuk, dibuka dari tutupnya, dikasih tahu sama Rasulullah dan beberapa orang kepada orang wanita-wanita yang ada di sana ngejak tim Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan dituplak, jangan disok, jangan ojo diudah. Cukup nah, sini bisa dijokok. Enggak usah kepo, diudah. Jangan diaduk dan jangan disok. Nah, disok bener basa niki disok. Apa mbok basa Indonesia itu kok disok? Jangan dituang. Diceduk satu persatu. Subhanallah. Itu diceduk sampai begitu diambil dagingnya, muncul daging anyar iso. Diceduk maneh muncul daging maneh. Lho dan tentek lho iki. Tadi itu berapa potong, ini yang dikasih kepada sahabat dah habis-habis sampai semua satu tempat itu kemudian kenyang semua.
Begitu kemudian kenyang semua, terakhir kata Rasulullah, sekarang tinggal kamu dan saya. Panitia mangan keri, panitia mangan keri. Subhanallah. Kedisik model kayak ngono, canggung iku mangan keri. Begitu kemudian kata Rasulullah, saya kari aku dikon, saya dipangan. Heran. Kata istrinya, ya Rasulullah, tadi itu dagingnya sampai ini dok, gak banyak. Ini kok bisa diceduk keluar lagi, gak habis-habis loh ini. Orang segitu banyaknya, sama lagi ini si ngeduk. Bayangkan parit segitu besarnya untuk satu kota, ini kemudian dihabiskan orang segitu banyaknya. Sak panci cukup. Masuk akal. Saiki prasmanan ae sok ngono akeh. Ini kondangan ae undangane 700 pirang-pirang wadah iku. Pirang wadah. Iki panci situ. Dikira panci 10 ndak panci siji, panci satu. Dan itu pun kecil pancinya, daging cilik, ndak gede. Ya. Akhirnya kemudian ya sudah biarkan kata Rasulullah kondisinya seperti itu. Ndak telaten jenenge wong wedok kepengin ru. Kedian kayak ngono subhanallah dituntek ambek dhek Israel kepengin ru entek. Kan dikandani ambek Rasulullah aja dituntek. Kata Rasulullah seandainya tidak Anda tuang itu akan ada terus sampai hari kiamat. Sampai kiamat itu bakal ono terus karena ndak telaten dituntek dan itu terjadi juga pada kasusnya Siti Aisyah radhiyallahu Siti Fatimah pernah dikasih makanan lapar luar biasa Rasulullah 9 istri Rasulullah ada masakan kebetulan ada orang ngirim ditanya sama Rasulullah kepada anaknya ada makanan tidak ada bang ya sudah saya puasa berangkat ke masjid sampai di masjid tidak lama ada orang ngasih makanan Hasan Husin datang kepada Rasulullah ya Rasulullah ada makanan barusan datang kata Rasulullah jangan dibuka dari tutup perintah tahajud jangan dibuka dari tutupnya subhanallah sampai Rasulullah sampai di sana dibuka dari tutupnya diambil jangan dituang kata Rasulullah ini makanan jangan dituang ciduan naik sak cukupi diceduk sak tentek sampai dibagikan 9 istri Rasulullah sampai tetangga sebelah entek kabeh semua tetangga itu suara kabeh sebelah Rasulullah sampai oleh kabeh sudah jenenge wong wedok tapi kalau kayak ngono wae sama anaknya Rasulullah juga sama seperti itu kepingin lu disok begitu disok entek kata Rasulullah umpama penjara itu sampai kiamat tetap si ono itu sampai kiamat si ono dadi kene iso ngrasakno Rasulullah biyen ya apa gawe tutu akhir karena dituntut ya entek sana ya entek ya seperti itu. Ya, maka kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan luar biasa, cobaan luar biasa. Perang itu paling sulitnya perang. Makanya sampai tercatat dalam sejarah itu sulit betul perang dalam Islam waktu itu. Karena jumlah Islam tidak banyak, jumlah orang Islamnya tidak banyak, musuhnya semua bersatu. Pada waktu itu semua orang itu bersatu. Dari mulai Yahudi, orang kemudian yang munafik yang ada di sana, kemudian orang yang kemudian kafir Quraisy, semua bersatu. Kayak Rasulullah ini. Itu luar biasa, sulit luar biasa. Tak imbang jauh, tak imbang. Maka Allah Ta'ala menjelaskan walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang yang beriman kelihatan banyaknya kalangan-kalangan musuh, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Maka kemudian mereka mengatakan ini seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasul dan pasti betul Allah Ta'ala wa sadaqallahu wa rasuluh dan betul Allah Ta'ala dan Rasul yakin disi. Nanti setelah yakin baru akan ada hasilnya. Durung apa ragu, tidak tadi. Orang yang belum apa-apa ragu apa diajari ragu, tidak tadi apa-apa. Yakin di sini, yakin. Begitu yakin baru kemudian akan membuahkan hasil. Tapi setelah Anda belajar harus dikoreksi setelah itu. Nak wong belajar kayak dibujuki tok ndak. Belajar, mari ditelok. Kemudian pengalaman, lama-lama akan muncul pengalaman. Itu harus orang belum apa-apa, belum kerja apa-apa, be aku dibujuki lu turun harus be aku dibujuki sana. Kerja dhisik, nanti kalau sudah punya banyak pengalaman baru Anda bisa membedakan yang mana yang dibujuki, yang mana yang enggak. Jadi ngerti, orang mau kerja lulus SMA sampai kerja di sana. Durung kerja be aku dibujuki, itu kan durung ono pengalaman, wis ngomong durung be aku dibujuki. Mari-mari akhirnya. Tak mari-mari.
Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wa sadaqallahu wa rasuluh. Yakin Allah Ta'ala dan Rasul itu betul. Wa mazadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak ada yang bertambah melainkan iman dan tambah pasrah kepada Allah Ta'ala. Taslim, yakin. Baru metu tawakal itu mau. Yakin dulu, baru tawakal itu akan keluar. Baru tenang itu akan keluar. Maka kemudian Allah Ta'ala kemudian ayat yang dibawa selanjutnya oleh Imam An-Nawawi dari surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. Ini kasusnya setelah perang Uhud, ada perang Hamra'ul Asad sekitar tahun ketiga Hijrah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Ini Allah Ta'ala menceritakan kasus ini berkenaan setelah Rasulullah pulang dari perang Uhud. Karena Islam waktu itu kalah, sempat Rasulullah itu agak ngedon. Takut kalau seumpama ini kan posisinya sudah kalah. BE. Orang kafir itu nyerang lagi, bahaya ini. Entek teman Islam ini. Karena ini sudah kalah, ini posisinya sudah kalah. Kalau seandainya didatangi lagi, ditumpas lagi, berangkat ngomongin ke Madinah, entek, buyar. Makanya salah satu siasatnya perang dalam zaman Rasulullah itu tidak pernah perang di rumah. Perang itu mesti metu. Jagani, umpama perangnya ada di Surabaya, budal ke kota lain, berangkat nasi Dorjo Tanggersi. Untuk apa? Kalau seumpama nanti kemudian kalah, pihak lawan itu tidak sampai menjarah keluarga. Jadi ada kesempatan orang yang ada di rumah ini melayu. Aku tak ngenteni nang omah wae. Loh, begitu digerebek omahmu buyar kan. Itu ngono carane. Budal berangkat. Jadi salah satu caranya itu seperti itu. Rasulullah tidak tahu perang ndek omah ngono ndek dadi tuan rumah tidak ada. Perang yang ada di Madinah, yang terjadi di dalam Madinah itu kemudian perang untuk mengusir orang-orang Yahudi itu di jero Madinah karena posisi orang Yahudinya ada di dalam Madinah. Tapi Rasulullah budal, tadi inteni nang jero omah ndak. Budal, jaga. Mesti ada kayak gitu. Jadi selalu ada tawakal, ada ikhtiar. Tidak pasrah terus sampai Allah Ta'ala terus ada ikhtiar sama sekali. Pokoknya apa tadi perang, enggak tadi perang, udah tadi perang dinteni nang kene, dinteni buyar carane. Udah, Rasulullah itu yakin, orang paling yakin, justru paling banyak ikhtiar. Rasulullah itu paling banyak tawakal dan paling banyak ikhtiar. Tidak meremehkan ikhtiar, tetap ada. Disuruh berjuang sama Allah Ta'ala, berjuang, tidak terus pasrah, bongkoan, tanpa ada usaha sama sekali, ya tidak juga. Pasrah wis budal sepeda motoran ndak nggae helm njaluk ketilang kok carane. Aku yakin ambek Allah Taala iku dudu yakin balung jenenge. Sing ndak iku nantang jenenge, nantang. Dede pasrah. Sing ndak kadang-kadang ngakali ikhtiar ngakali tawakal kok ngono carane. Dicoba ngetes ilmu, ndak dites. Yakin, cuma sing genah, dia dimeloi. Allah Ta'ala pun tidak ngajari orang kemudian ngawur-ngawur ya enggak. Tetap ada ikhtiar, bekal keluar Rasulullah bawa bekal, tutup pasrah sudah bawa panganan sama sekali ya budal bawa panganan. Ndak bawa panganan paling ndak bawa duit dari suatu jajan jobo. Ndak bawa panganan, ndak bawa jajan, budal. Mari ndak ono panganan sama sekali, tutup kelaparan wisan ndek. Aku kelaparan, salam udah gelem usaha. Kok akhirnya Allah Ta'ala akhirnya Allah Ta'ala yang dimarahi gara-gara kok ngono. Oh ya Allah aku kadung pasrah wisan, wis yakin ndak bakal ketilang. Kok tiba-tiba ketilang ya salam deh. Ini ngetes Allah Ta'ala. Sing ndak kata-kata kayak ngono, ngetes ilmu sing ndak. Maka kemudian ada kalanya Rasulullah tetap ikhtiar. Akhirnya kemudian ketika Rasulullah akan kembali ke Madinah, itu subhanallah, setelah perang selesai Rasulullah itu meletakkan pedang, kemudian pakai jubah perangnya itu diletakkan sama Rasulullah. Itu sudah cucuran darah serakin gitu.
Capek-capek betul Rasulullah. Istirahat sebentar. Subhanallah. Tak lama kemudian malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril tanya, "Ya Muhammad, mau kemana?" "Mau istirahat sebentar. Kita malaikat mau berangkat perang lagi." Kon budal ya Allah Ta'ala. Loh, kita ini para malaikat masih mau perang, masih siap di sana. Di kon budal mana ngambil Allah Ta'ala. Oh ya sudah, keluar lagi. Digawe maning lan diambil Rasulullah. Berangkat lagi, dikomandokan kepada orang-orang bahwa Allah Ta'ala menyuruh berangkat lagi. Budal maning. Kemana? Ke Hamraul Asad. Ada satu tempat di luar Madinah, antara Mekah Madinah itu ada namanya Hamraul Asad. Dikon budal nang kono Allah Ta'ala. Begitu orang mau berangkat, kemudian utusan kemudian datang menyampaikan, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan tadi ngasih tahu, ketemu ambil Abu Sufyan ini, ya Rasulullah, Abu Sufyan tadi ketemu sama saya." Islam orang. Tadi ketemu sama saya, beliau menyampaikan orang ini sudah siap untuk menyerang orang Islam. "Innan nasa qad jama'u lakum." Sesungguhnya orang-orang kafir sudah siap berkumpul untuk menyerang kita lagi. Siap di sana. Tak apa-apa jare Rasulullah dibudali. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, "Alladzina qala lahumun nas." Ada Allah Ta'ala menjelaskan yang kemudian orang dikatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang sudah berkumpul untuk menyerang kalian, kata Abu Sufyan. Maka kemudian orang fakhshawhum, maka takutlah kepada kami. Ini kata Abu Sufyan, kami sudah menyiapkan pasukan sekian banyak. Wedi kon, hati-hati kok tak tempur. Antenono kon, kan biasa ngono kan ngejine kayak ngono. Titenono. Biasa bahasa kayak gitu tuh biasa. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, bukan tambah takut, bertambah keyakinannya. Diambil lagi pedang Rasulullah, jubah perangnya dipakai lagi, dikomandokan kepada orang-orang berangkat. Allah Ta'ala menyuruh untuk berangkat lagi ke mana? Hamraul Asad sekarang. Durung mulai sana. Sekarang ke Hamraul Asad. Kita cegah orang-orang ini di tengah-tengah. Karena takutnya Rasulullah, kalau seumpama orang ini berangkat ke Madinah, mungkin cegah di tengah-tengah. Karena pasukan Abu Sufyan sudah kembali ke kota Makkah, sedangkan Rasulullah masih ada di sana. Posisinya masih berada di dekat Uhud. Takutnya Rasulullah, khawatirnya orang-orang ini berangkat dari Makkah balik ke Madinah. Maka kata Rasulullah, kita cegah di tengah-tengah, ketemu di Hamraul Asad. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukup bagi kami Allah Ta'ala yang kemudian sebaik-baik pelindung. Allah Ta'ala itu sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya Allah Ta'ala sebaik-baik yang akan menjadi maula, yang akan menjadi wakil kita, akan menjadi pelindung kita. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik orang yang akan menolong. Allah Ta'ala yakin sama Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala menjamin orang yang banyak berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil akan mendapatkan beberapa hal. Jaminan Allah Ta'ala yang pertama, orang yang biasa mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, percaya kemudian membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, dibiasai gawe wiritan. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan jaminan yang pertama, fanqalabu bi ni'mah. Yang tadinya katanya akan dapat adab, ternyata akan mendapatkan kenikmatan. Wa fadlin, ditambahi oleh Allah Ta'ala karunia. Dasiji, jika nikmat ambil Allah Ta'ala, dikasih luar biasa pengalaman yang luar biasa. Subhanallah, sampai di Hamraul Asad melayu wong-wonge. Warga yang ada di sana kabur semua. Tentaranya Abu Sufyan katanya datang, gak teko kabeh mulih. Berangkat sampai di sana Rasulullah cuma kelihatan barang-barangnya mereka, dapat ghanimah tanpa perang. Enak, yakin dhisik. Durung apa-apa gremeng sik kae tunggu sik ana kok budal maneh. Kok gremeng dhisik? Ngomong ndak gremeng, sahabat iki ndak gremeng, langsung berangkat. Disuruh berangkat. Maka Allah Ta'ala menjelaskan orang yang modelnya seperti itu, fanqalabu bi ni'mah, dibalik yang tadinya capek dapat nikmat luar biasa, soge. Makanya sahabat yang kemudian pulang yang tadinya katanya kekalahan, harta mereka banyak diambil di perang Uhud, balik modal.
Dikongkon ambek Allah Ta'ala budalon amrul asa. Mau sing rugi-rugi, mau pedangnya hilang, bajunya hilang, yang tadi kemudian banyak yang kehilangan harta digenteni akeh. Jauh lebih banyak digenteni sama Allah Ta'ala. Sak rumah-rumahnya. Lu orang warga yang ada di sana Melayu kabeh. Jadi omah itu sedinggoni. Enak. Jadi sahabat semakin banyak tersebar sampai di luar Madinah di Amrul Asa itu barokah perang itu mau, barokah ditinggal itu mau, barokah nurut, tak iso, nurut diambil Rasulullah. Tadi kehilangan harta benda, sekarang balik modal. Bayangkan tadi cuma berangkat bawa kuda mati, bawa pedang hilang, bawa baju robek, ini pulang sampai di Amrul Asa dapat pakaian, dapat senjata, dapat rumah. Fanqalabu bi ni'mah wa fadlin, ditambahi oleh Allah Ta'ala nikmatnya. Kemudian yang selanjutnya, lam yamsashum su, tidak akan ditimpa kesulitan sama sekali. Orang yang biasa berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, balak tidak wani ngendut, setan tidak wani nutul. Maka kemudian hebatnya orang yang membaca itu, lam yamsashum su, tidak akan disentuh oleh keburukan. Terakhir Allah Ta'ala menjelaskan wattaba'u ridwanallah, sampai papat saking sangari wiritan hasbunallah. Orang yakin dulu sama Allah Ta'ala. Terakhir kata Allah Ta'ala, mereka kemudian berjalan diikuti dengan ridho daripada Allah Ta'ala. Makanya yang dicari itu ridho, yang dicari itu ridho daripada Allah Ta'ala. Makom paling tinggi ketika orang akan meninggal dunia, Allah Ta'ala memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho kepada Allah Ta'ala, mardiyah, dan Allah Ta'ala sudah ridho kepada Anda. Itu dulu di sana. Kalau sudah diridhoi sama Allah Ta'ala sudah tinggi luar biasa. Begitu kita pasrah kepada Allah Ta'ala tambah cinta kepada kita. Senang Allah Ta'ala. Makanya beda. Orang yang begitu keluar ikut perang Uhud, perang kemudian perang Badar dan perang Uhud, itu sahabat-sahabat istimewa di sana. Mulai itu istimewa karena tidak gampang. Mulai itu ke Uhud itu tidak gampang. Menderita kekalahan tapi diganti sama Allah Ta'ala, ditempui. Wong nurut ambil Allah Ta'ala itu udah rugi nih, pasti ditempui ambil Allah Ta'ala. Hilang omah siji diganteni omah limo ambil Allah Ta'ala, siji banding limo. Jangan dibayangkan hilang satu diganteni satu sama Allah Ta'ala, diganteni luwe akeh. Diganti jauh lebih banyak daripada oleh Allah Ta'ala, daripada yang hilang. Makanya orang yang suruh sedekah satu-satu, awalnya Allah Ta'ala menjelaskan 1:10. Turut ayat tentang sedekah. Orang yang kemudian sedekah satu kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat, 1:700. Kemudian naik minta lagi Rasulullah tambahkan untuk umatku, ditambahi oleh Allah Ta'ala 1:2 juta hasanah. Minta lagi, terakhir ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diganti oleh Allah Ta'ala, hanya khusus orang yang sabar. Khusus orang yang sabar, pahalanya adalah diberikan oleh Allah Ta'ala masuk surga tanpa hisab. Makanya nanti Rasulullah SAW cerita bahwasannya nanti kata Rasulullah, orang yang sabar, yang mau menerima ketetapan Allah Ta'ala dengan tenang, akan dipanggil khusus oleh Allah Ta'ala di hadapan semua orang sebelum dihisab. Sebelum dihisab dipanggil oleh Allah Ta'ala, aina sabirun, mana orang-orang yang sabar. Muncul orang-orang yang sabar sampai ke hadapan Allah Ta'ala, ditanya mereka tanya, ya Rasul, ya Allah, kami dipanggil untuk apa? Silahkan masuk surga tanpa hisab, khusus ke wong sing sabar. Begitu kelihatan seperti itu, orang-orang yang dulunya tidak sabar, ya Allah, coba aku sing diuji, iri semua orang-orang itu. Coba saya dulu yang diuji seperti itu, coba saya. Kita sekarang dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala, kalau dapat ujian sabar, sing tenang,
Semua itu akan ada gantinya, diganteni oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang rugi. Semua perjuangan kita akan diganti sama Allah Ta'ala. Biasa anak masjid diganteni oleh Allah Ta'ala. Biasa sembahyang doa diganteni oleh Allah Ta'ala. Kerja untuk istri dan anak pasti jangan dijamin sama Allah Ta'ala. Tenang. Tapi orang yang biasa ikut aturannya Allah Ta'ala, tenang hidupnya. Kenapa? Tahu aturannya hidup modelnya kayak gini. Kali melakukan. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wattaba'u ridwanallah. Mereka berjalan dengan diikuti oleh ridho daripada Allah Ta'ala. Wallahu dzu fadlin azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas pemberiannya, azim dan maha luar biasa. Keutamaan Allah Ta'ala itu luar biasa. Gampang. Bagi Allah Ta'ala seperti itu gampang. Tinggal orang disuruh yakin. Mau coba ngerti pun kok berangkat nang Uhud kok omah kok doa duitmu ilang kabeh harta Anda kemudian menerima kekalahan. Coba ngerti diganteni ambek Allah Ta'ala tak budal. Coba rufai daya sakmono, budal aku. Dicakne laku. Kalau suhul kesel sana miskin mau suhul wis njogo ket mau sana sekolah sing budal. Daro wong sing teko iki diborong. Begitu kemudian karena dia tidak buka toko, wong sebelah yang buka toko, saya buka toko, ndak wis najis jamu ditutup ae. Begitu kemudian buka oleh faedah segede-gede mau ono pemborong teko. Dok nang tokomu ndak teko, nang dokter nang tokomu gak dibuka mata kandhane toko-tokone tutup. Nang tokoku akhirnya. Pemono kok nepe rezekine wong ndak ono nepe rezekine wong. Tak ono nepe rezekine wong iku ndak ono. Kalau memang jadi tempat punyanya tadi makanya disuruh sama Allah Ta'ala kok budal dhisik. Ndurung apa ndak yakin. Coba ro faedah sakmono aku melok. Ndurung apa coba ro. Dibudali dhisik. Orang ndak tahu rezeki kita itu berapa hari ini, dapat apa saja. Orang ndak akan tahu. Begitu berangkat baru tahu makanya ketika orang berangkat disuruh berdoa bismillah dengan menyebut nama Allah, kemudian apa? Tawakkaltu 'alallah, pasrah, tawakal sama Allah Ta'ala. Baru kemudian terakhir sisa hasilnya dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Sudah urusan Allah Ta'ala, sisanya oleh piro dinikmati. Tenang urip iku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.